Perkenalkan, nama saya Danila Widianto. Saya dari mahasiswa Binus Malang semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan definisi implementasi strategi. Definisi implementasi strategi adalah sekumpulan aktivitas dan pilihan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana strategis. Inti dari definisi ini adalah adanya tindakan untuk melaksanakan rencana strategis yang telah disusun sebelumnya. Implementasi strategi merupakan bagian kunci key part dari manajemen strategis keseluruhan. Untuk melakukan implementasi strategi dengan baik, memberikan suatu model tentang tugas-tugas utama yang seharusnya dilakukan dalam proses implementasi strategi seperti tampak pada gambar berikut. Definisi implementasi strategi. Yang pertama, menganalisis perubahan. Dalam hal ini, perusahaan harus menganalisis perubahan yang akan terjadi seandainya formulasi strategi yang telah disepakati bersama diimplementasikan. Melalui analisis ini, perusahaan memperhitungkan secara rinci seberapa besar perusahaan akan berubah, apakah secara sangat sederhana, di mana tidak ada perubahan strategi yang signifikan, sampai kepada perubahan yang kompleks, misalnya berubah misi perusahaan. Dan yang kedua, menganalisis struktur organisasi. Perubahan strategi perusahaan mungkin akan membutuhkan beberapa perubahan dalam organisasi dan juga keahlian yang dibutuhkan pada posisi-posisi tertentu. Sebagai perubahan yang terjadi dalam implementasi strategi akan mengarah pada perubahan struktur organisasi. Struktur organisasi yang baik adalah struktur organisasi yang sesuai dengan strategi. Yang ketiga, menganalisis budaya perusahaan. Menganalisis budaya perusahaan, mengingat budaya perusahaan mempunyai pengaruh besar terhadap suksesnya implementasi strategi. Maka pihak manajemen harus melakukan analisis untuk menilai kesesuaian antara rumusan strategi dengan budaya perusahaan. Dan yang keempat, menganalisis kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif pada organisasi publik dan organisasi non-profit dan masyarakat merupakan pekerjaan secara bersama-sama yang melibatkan banyak orang yang memiliki peran berbeda-beda, waktu yang berbeda, sebagaimana yang dikatakan oleh Distler 2004. Intinya, orang yang sama akan menjadi pemimpin pada waktu tertentu dan menjadi pengikut pada waktu tertentu pada saat pertukaran lingkaran strategi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu implementasi dan evaluasi strategi. Tahap implementasi dan evaluasi strategi merupakan tahap akhir dalam implementasi strategi. Dalam tahap ini, manajemen sudah harus mempunyai gagasan yang jelas mengenai tingkat perubahan yang diinginkan, baik menyangkut struktur organisasi, budaya, perusahaan, maupun gaya kepemimpinan. Implementasi strategi manajemen. Implementasi strategi manajemen merupakan kemampuan dalam mengkoordinir pelaksanaan proses strategi pada bidang manajerial, administratif, dan persuasif manajemen dalam sebuah tindakan. Dalam implementasi strategi manajemen terdiri dari implementasi sebagai berikut. Yang pertama, implementasi strategi keuangan. Dalam proses implementasi strategi keuangan terdapat beberapa strategi, yaitu strategi planning. Dalam perencanaan strategi keuangan berpedoman pada keterkaitan internal dan juga eksternal dari perusahaan. Analisis ini digunakan guna kebutuhan proyeksi, peramalan kebutuhan ekonomi dan finansial perusahaan. Yang kedua, strategi manajemen. Dalam strategi manajemen diperlukan proses pengelolaan perubahan rencana keuangan yang menyangkut struktur organisasi, kontrol strategis, dan kebutuhan primer. Lalu yang kedua, implementasi strategi sumber daya manusia. Yang pertama, memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Karena di dalam suatu perusahaan, karyawan juga berkontribusi dalam mengembangkan perusahaan atau sebagai roda penggerak suatu perusahaan. Sehingga ide gagasan dari setiap karyawan juga perlu didengarkan dan dipertimbangkan. Dan yang kedua, memberikan penghargaan reward kepada karyawan yang bertujuan untuk membuat karyawan lainnya agar termotivasi untuk dapat menjadi lebih baik. Hal tersebut nantinya akan memberikan kontribusi besar terhadap perusahaan
dalam mengembangkan perusahaan. Dan yang terakhir, mengadakan program pelatihan karyawan. Ada beberapa jenis pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang dapat dilakukan, di antaranya adalah skill training, training atau pelatihan ulang, fungsional training, team training, dan creativity training. Lalu yang ketiga, implementasi strategi pemasaran. Yang pertama, menentukan tujuan pemasaran serta menetapkan anggaran yang sesuai. Langkah pertama dalam strategi pemasaran adalah menentukan tujuan marketing dan menyusun keanggaran untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam proses penentuan tujuan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kemampuan perusahaan. Dan yang kedua, menentukan channel. Proses penentuan channel adalah menentukan saluran penjualan produk sesuai dengan segmentasi yang telah ditetapkan. Channel tersebut dapat berubah seperti media sosial, strategi retail, dan lain-lain. Memanfaatkan digital marketing. Dengan adanya digital marketing, perusahaan dapat menjangkau konsumen dengan skala yang lebih luas. Selain itu, perusahaan lebih leluasa dalam proses perencanaan dan penerapan strategi. Lalu yang keempat, implementasi strategi operasional. Strategi operasional merupakan suatu cara yang menekan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan manufaktur dan pemasaran. Semuanya bertujuan untuk mengembangkan perspektif operasi melalui agensi. Proses implementasi strategi operasional meliputi yang pertama, analisis kebutuhan produksi. Dengan melakukan analisis kebutuhan produksi, maka perusahaan dapat memproduksi dengan efektif dan efisien. Lalu yang kedua, pemilihan bahan baku berkualitas. Pemilihan bahan baku berkualitas merupakan bagian dalam implementasi produksi yang optimal karena berhubungan langsung dengan kualitas produk. Dan yang terakhir, menentukan teknologi tepat guna. Teknologi yang digunakan dalam proses operasional menentukan kualitas produk yang dihasilkan yang akan berpengaruh pada kinerja perusahaan. Yang kelima, implementasi strategi riset dan pengembangan. Dalam implementasi riset dan pengembangan mengadakan pada pelaksanaan strategi yang mampu merangsang timbulnya motivasi baru dari para sumber daya manusia yang berguna bagi perusahaan. Langkah-langkah implementasi strategi riset dan pengembangan adalah yang pertama, spesifik program. Pernyataan strategi riset dan pengembangan harus spesifik serta bisa langsung dilaksanakan. Pernyataan ini selain menyebutkan ruang lingkup fokus riset dan pengembangan juga harus memberikan batasan secara spesifik. Fokus riset dan pengembangan perlu jelas karena jika terlalu luas maka bahaya karena perusahaan bisa kehilangan arah. Yang kedua yaitu pengembangan kegiatan. Strategi riset dan pengembangan seharusnya tidak hanya terpaku pada aktivitas utama yang terkait langsung dengan riset dan pengembangan seperti pengembangan produk, teknologi, dan sebagainya, melainkan juga aktivitas yang sifatnya non-development seperti change, implementasi sistem manajemen, proyek, evaluasi kinerja, dan lain-lain, skill dan kapabilitas hingga kultur organisasi. Lalu yang keenam, implementasi strategi. Implementasi SIM dapat berarti menyusun sistem yang untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan, atau untuk memperbaiki sistem yang sudah ada. Sistem yang sudah lama perlu diperbaiki atau bahkan diganti. Dapat disebutkan oleh beberapa hal, di antaranya bentuk implementasi strategi SIM adalah yang pertama, penggunaan DSS, Decision Support System, dalam proses pengembangan keputusan. Dan yang kedua, mengaplikasikan penggunaan CRM dalam proses menjaga kehubungan dan konsumen. Dan yang terakhir, penggunaan channel teknologi media sosial ekspor dalam proses pemasaran. Lalu, manfaat implementasi strategi. Manfaat implementasi strategi bagi bisnis adalah
mengarahkan kepada tujuan. Manajemen berperan untuk mengarahkan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk berproses dan mengarah pada tujuan perusahaan. Arah kegiatan yang jelas menjadi landasan untuk mengawasi, mengontrol, dan mengevaluasi implementasi strategi dan pencapaian yang tercapai. Lalu yang kedua, menjaga kepentingan berbagai pihak. Manajer perusahaan menyusun berbagai strategi dengan memperhitungkan kepentingan pihak yang terlibat dalam perusahaan seperti karyawan, investor, dan masyarakat secara luas. Pihak-pihak tersebut juga berperan dalam berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Lalu yang ketiga yaitu mengantisipasi perubahan iklim bisnis. Kondisi dunia bisnis yang dinamis kemungkinan berbagai munculnya perubahan. Mau tak mau, perusahaan harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis. Strategi yang tepat mampu mengantisipasi perubahan dan menyiapkan acuan pengendalian bisnis terhadap perubahan. Dan yang terakhir, efektivitas dan efisiensi. Sumber daya yang ada dalam perusahaan berperan besar dalam perkembangan proses perusahaan. Jajaran manajerial perusahaan bertanggung jawab untuk memperhatikan, mengevaluasi, dan memastikan kinerja sumber daya berjalan secara efektif dan efisien. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.